Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian tuh bisa subscribe. Kemarin tuh sebenarnya ya, pas aku upload video tentang servisitis itu kan banyak pertanyaan gitu kan. Setelah aku sembuh itu, mbaknya pernah pap smear nggak sih? Pernah pap smear nggak sih? Banyak pertanyaan tentang itu. Sebenarnya kayak pap smear gratis gitu itu sering ya diadain kayak di apa namanya program PKK gitu kan, biasanya tuh di grup-grup tersebut di share atau di puskesmas kalau lagi ada yang namanya pap smear gratis. Cuma saya tuh kalau ikut yang kayak di puskesmas atau yang di program PKK yang bekerja sama apa namanya bidan desa atau puskesmas dan lain sebagainya itu memang belum pernah, karena keterbatasan waktu saja, karena waktu pelaksanaannya itu pas hari biasa, pas kerja. Jadi kemarin itu sekitar tanggal berapa ya, tanggal 16 November itu di pabrik aku, tempat aku bekerja itu diadakan pap smear gratis bagi yang mau-mau saja gitu kan. Jadi itu tuh kerjasama dari klinik lab Cito, kalian pasti tahu kan, Cito tersebut dengan BPJS Kesehatan. Tetapi memang ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi ketika ingin melakukan pasmir dan mengikuti program tersebut ya. Karena ini kan kerjasama dari pabrik BPJS Kesehatan sama lab Cito. Persyaratan yang pertama pastinya sudah pernah menikah. Umur itu minimal 30 tahun. Jadi yang di bawah 30 tahun tuh nggak boleh ikut. Saya nggak tahu alasannya kenapa, mungkin takut membludak dan lain sebagainya kan ya. Terus tidak sedang haid, terus tidak sedang apa namanya datang bulan. Jadi alhamdulillahnya pas aku kemarin itu setelah selesai datang bulan, jadi aku bisa mengikuti pasmir tersebut, dan disarankan selama 2 kali 24 jam itu tidak melakukan hubungan seksual. Oke, jadi aku ikut ya. Tapi sebelum itu aku tuh akhir-akhir ini ya, akhir-akhir bulan Januari nanti aku ngerasa itu kayak vagina itu udah kerasa nggak nyaman, jadi tuh ngerasa nggak enak. Kalau keputihan abnormal nggak muncul aku ya, cuma ngeflag itu sering, dan aku tuh sering banget punya kayak sakit anyang-anyangan kayak ISK ya, infeksi saluran kemih seperti itu tuh sering banget, yang namanya tuh kumat. Padahal tuh aku udah berusaha minum air putih juga sesuai kebutuhan, cuma kadang sering ngempet pipis gitu aja. Tapi itu tuh ternyata berakibat fatal karena ISK aku sering kambuh. Kembali lagi pada tanggal tersebut aku akhirnya ikutan pasmir. Sebenarnya pada saat itu juga itu ada tes lainnya, yaitu tes gula darah. Aku juga ikut sekalian karena biar sekalian pendaftarannya gitu ya. Tetapi ada beberapa teman aku yang waktu daftar itu kemarin bisa, ternyata waktu pelaksanaannya nggak bisa. Ternyata ada persyaratan khusus lagi ya untuk mengikuti ini tes itu pap smear sama yang tes gula darah itu. Vaskesnya itu, vaskes di BPJS itu nggak boleh puskesmas. Kalau misalnya yang vaskesnya itu di puskesmas itu nggak bisa ikut, jadi yang di luar puskesmas. Karena aku di luar puskesmas jadinya aku bisa ikut. Sampelnya diambil nggak sampai berapa menit ya, 2 menit 3 menit, sama apa dicek itu loh guys, cek apa namanya kayak meraba benjolan yang ada di payudara, kayak cek-cek awal kayak gitu. Kita sama disuruh cek sendiri sama petugasnya juga dicek. Hasilnya ini itu sebenarnya itu karena aku tesnya tanggal 16, 1 minggu kemudian tuh baru datang. Dan itu kan diumumkan kan, misalnya suruh mengambil tesnya ini itu di HRD gitu guys. Karena aku itu lagi kerjanya, maksudnya itu di bagian QC, aku lagi nggak kerja yang biasa di tempat aku biasa stay. Itu aku tuh nggak dengar kalau aku tuh dipanggil-panggil, jadi sampai hampir 2 mingguan itu belum aku ambil, sampai aku itu japri tersendiri ya sama orang HRD. Akhirnya aku disuruh datang baru dikasih.
Jadi yang menjelaskan awal hasilnya itu ya mbak-mbaknya yang mengadakan ini tadi, jadi dari tim HRD. Nah, hasilnya itu di aku ya, itu kategori umumnya negatif lesi intraepitelial dan negatif keganasan. Terus di non neoplastik lain itu ada perubahan reaktif dan ada reaksi peradangan. Wih, aku langsung mikir cetek, ih servis itu kambuh lagi kemungkinan, karena aku itu ya juga overthinking, karena aku kemarin juga belum sempet setelah sembuh servisitis itu kan, aku paling kan juga cek-cek kayak gini aja, tapi itu hasilnya beda sendiri karena ini tuh ada perubahan reaktif dan ada reaksi peradangan, tapi kan belum diketahui ya bagaimana reaksi peradangannya dan seperti apa. Dan ini itu kelas Papanicolaou, iya bacanya gini, saya juga enggak terlalu ngeh, itu radang 2. Penjelasannya itu didapatkan epitel superficial intermedia parabasal, bersebukan moderat sel radang limfosit dan leukosit PMN, tak didapatkan sel ganas atau displasia, tidak didapatkan trikomonas dan jamur. Kesimpulannya negatif lesi intraepitelial dan negatif keganasan. Perubahan reaktif karena peradangan atau radang non spesifik kelas 2. Aku itu jadi overthinking. Jadi aku itu memutuskan ya, ini aku pakai BPJS guys. Jadi aku ke vaskesku minta surat rujukan sambil aku menyertakan hasil pemeriksaan pap smear. Aku tuh pengennya langsung ke rumah sakit kayak yang kemarin aku periksa kan ya, cuma karena keterbatasan waktu, musim penghujan, jarak tempuh sekarang macetnya masya Allah gitu kan, jadi aku memutuskan untuk ke rumah sakit terdekat dengan pakai surat rujukan ya dari BPJS ini. Dan ini aku tuh sebenarnya baru saja pulang gitu kan. Di sana itu di USG aja, jadi nggak dicek kolposkopi. Aku udah menyampaikan keluhannya, aku udah menyampaikan kalau dulu itu aku itu pernah punya servisitis kronis tahun 2021, pengobatan 1 bulan nggak sembuh, terus langsung ada tindakan les dan dinyatakan sembuh. Aku udah cerita semuanya secara detail karena hasil-hasilnya itu juga aku bawa, aku tunjukkan sama dokternya. Dan aku tipenya itu tipe kayak yang nggak puas sama jawaban dokter. Kalau yang menurut aku tuh kayak masih ragu. Jadi nanti sore itu aku mau memutuskan lagi untuk cari second opinion ke dokter SPUG lain. Jadi nanti sore aku mau ke sana. Ini kan dulu ya hasil peradangan aku ya, radang serviks aku tuh, servisitis kronis aku tuh sampai kayak gini. Ini ketahuannya di kolposkopi ya guys ya. Jadi sebelum aku tahu kalau aku itu kayak gini, aku tuh dulu kan pernah program hamil ya, kayak ke dokter praktek biasa tapi SPUG ya. Dokternya itu waktu aku mengeluhkan kalau aku punya keputihan, ada flek dan lain sebagainya, ya dia nggak cek di area serviks aku, dia pokoknya langsung ceknya USG di area rahim gitu karena nggak ada masalah. Terus aku nggak dikasih obat sih, cuma vitamin. Jadi ini tuh ketahuannya itu memang di salah satu rumah sakit waktu aku periksa ada keluhan, itu keluhannya sama aku menyampaikannya, cuma dokternya terus langsung ada pemeriksaan kolposkopi baru tahu. Karena ini tadi kayak di mulut rahim sampai leher rahimnya nggak diperiksa, cuma yang diperiksa tadi kan bagian rahim aja pakai USG, itu pun nggak dicetak. Jadi aku memutuskan nanti untuk periksa lagi, cari second opinion. Kalian penasaran kan hasilnya gimana gitu kan? Karena kalau kata dokterku yang tadi itu tuh nggak apa-apa, peradangan biasa, cuma kan aku overthinking karena aku pernah servisitis dan di bagian mulut rahim ya, di bagian mulut rahim ya, iya ya, di bagian serviks sama lehernya itu kan tadi itu nggak diperiksa, jadi aku masih kurang mantap. Jadi nanti sore aku memutuskan
ke dokter lainnya. Besok aku sepil hatinya, pokoknya doakan aku ya biar servisitisnya itu nggak kambuh lagi. Jujur mungkin buat orang yang belum pernah gitu kan terkena servisitis kayak kita mungkin bagi kita yang udah pernah itu mereka itu pikirannya kayak gitu tuh nanti sembuh sendiri. Tapi buat kita yang pernah sampai di titik kayak gini ya, sampai ya Allah sampai overthinking terus sampai udah berusaha berobat menghabiskan banyak biaya gitu kan, banget gitu. Mikirin deh, dulu aku tuh waktu pengobatan sekali nebus obat itu tuh hampir 1.300.000 1.500.000 itu untuk 2 minggu aja gitu kan, dengan pengobatan yang dimasukkan ke vagina dan diminum gitu. Dan ada beberapa teman juga sudah pengobatan tapi juga nggak sembuh-sembuh juga ada. Jadi kalau kayak gitu mending cari second opinion lah, kita itu nggak boleh patah semangat. Jadi buat teman-teman yang baru aja didiagnosa servisitis, peradangan dan lain sebagainya, saya doakan segera sembuh ya. Kalian tetap semangat. Kalau kalian itu tipe-tipe yang kurang mantap kayak aku, please deh cari second opinion gitu. Jangan stuck di situ-situ aja pasrah gitu, tuh nggak bisa. Kalau misalnya kalian udah berusaha, aku periksa pakai ini nih BPJS misal, dan kalian ngerasa kok nggak sembuh-sembuh, ya coba ganti rogoh kocek kita buat periksa menggunakan umum. Coba kayak gitu tuh nggak apa-apa gitu loh guys, ini tuh demi kebaikan kita. Dan aku juga kedepannya pengen vaksin juga HPV gitu kan. Aku juga belum pernah, kemarin sebenarnya disarankan tapi emang aku belum punya kesempatan aja untuk menjalankan vaksin tersebut. Oke, aku update ya untuk nanti sore gitu kan hasilnya. Paling aku bikin videonya besok lah guys. Kalau kayak di rumah sakit gitu tuh aku tuh nggak pernah ya bikin video-video, karena jujur kayak di rumah sakit itu sebenarnya tuh sudah ada larangan untuk mendokumentasikan dengan video, foto dan diunggah di media sosial bentuk apapun sebenarnya itu nggak boleh karena ada undang-undang ITE-nya. Jadi kita juga harus tahu diri juga gitu ya, nggak asal upload video dan ambil foto dan lain sebagainya. Bye bye, salam sehat buat semuanya. Semoga kalian cepetan sehat ya guys. Bye.